Oke, halo semuanya saja, gimana kabarnya? Dan selamat datang di video Euro Truck Simulator 2 The Series. Jadi, di episode perdana ETS 2 kali ini kita akan bermain karir mode ya. Dan sebelum itu alangkah lebih baik kita perkenalkan dulu profil di game ETS 2 ini ya. Oke cuy, bisa dilihat di sebelah kiri atas. Ini adalah profil yang akan kita gunakan di ETS 2 ini. Bisa dilihat ini masih level 1 ya. Dan disitu ada tulisannya newbie, yang dimana kita masih awal-awal banget terjun di dunia tracking ya. Terus nama dari profil kita ini adalah Lehar, yang akan menjadi karakter utama di series ini. Jadi tuh ceritanya dia adalah orang Indonesia yang merantau di Eropa, lebih tepatnya di kota Zurich, Switzerland. Oke, jadi gak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke gamenya cuy. Oke, jadi sekarang bisa dilihat ya, kita udah berada di dalam kokpit dari truk yang akan kita kendarai hari ini. Dan bisa dilihat juga di bagian steering wheel atau di bagian setir dari truknya itu ada logo DAF. Nah, jadi truk yang akan kita kendarai kali ini adalah truk DAF cuy. Jadi mari kita lihat keluar dan review sedikit kendaraan yang akan kita pakai hari ini. Kurang lebih ini adalah truk yang akan kita kendarai hari ini cuy. Jadi ini adalah truk DAF dengan seri NGD yang menggunakan kabin XG. Kemudian truk ini tuh ditenagai kurang lebih sekitar 450 horsepower ya. Dan truk ini tuh bisa dibilang truk yang belum ada modifikasi sama sekali, karena ya memang di awal-awal game itu kita masih menjadi driver freelance yang masih ikut ke perusahaan. Jadi truk yang kita gunakan itu masih milik perusahaan. Jadi hitungannya ini adalah truk yang bener-bener standar ting 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 ya itu ya. Kemudian di sini trailer yang akan kita gunakan hari ini adalah trailer dengan tipe container carrier yang menggunakan triple axle, yang dimana ban belakangnya itu ada 3 biji ya di tiap axle-nya. Dan ban ini itu bisa diangkat cuy ya. Dan untuk muatan kali ini adalah box container yang aku sendiri nggak tahu isinya apa, karena di keterangan infotainment di gamenya itu tulisannya cuman box container aja ya. Dan box container ini memiliki bobot sekitar 24 ton yang akan diantar dari kota Zurich di Switzerland menuju kota Geneva di Switzerland. Untuk deadline paling lambat itu di hari Selasa jam 15:14, dan itu adalah expected kita yang paling lambat atau deadline yang paling lambat. Dan juga job income dari muatan kita kali ini itu sekitar 3,8 ribu euro, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 77 juta cuy. Jadi bisa dibilang ini tuh satu kali perjalanan, ketika kita udah selesai kita langsung jadi sultan ya, kalau misalkan kita tinggal di Indonesia. Jadi kurang lebih seperti itu kendaraan yang akan kita bawa hari ini dari Zurich ke Geneva. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita nyalain mesin dan mari kita berangkat. Oke, halo semuanya saja. Jadi aku ucapkan selamat datang buat kalian semua yang mungkin baru menemukan channel YouTube ini, dan atau mungkin orang yang udah subscribe lalu kemudian nonton video ini. Ya intinya aku ucapkan welcome back dan selamat datang. Oke, jadi kita sebelum masuk ke highway, aku ingin sedikit menjelaskan tentang rute yang akan kita tempuh hari ini cuy. Jadi di sini kita dari kota Zurich ke Geneva itu seperti biasa ya, melalui rute highway atau jalan tol yang kurang lebih sekitar 289 km dan memiliki waktu tempuh sekitar 4 jam 8 menit cuy. Dan di sini
Dan di sini bisa dibilang tuh kita hari ini rute pendek ya kalau bisa dibilang, karena memang di game Euro Truck Simulator 2 tuh sekitar 200 atau mungkin di bawah 400 kilo itu cepet banget gitu ya kan, nggak kerasa gitu tiba-tiba nyampe aja gitu. Jadi ya memang hal itu bisa terjadi karena ya di game Euro Truck Simulator 2 ini tuh untuk ukuran map itu bisa dibilang cukup kecil ya kalau dibandingkan dengan dunia nyatanya ya. Ya hal itu wajar sih, karena ya memang ini tuh cuman bisa dibilang ya video game gitu kan. Nggak mungkin lah kita akan nyetir selama 2 jam sekitar 4 jam 8 menit ya, sekitar 289 kilo ya kan. Itu ya kalau selama itu sih menurutku ya mungkin bisa cukup menyita waktu beberapa orang ya, soalnya kebanyakan orang kan memang kerjaannya tuh nggak bisa mendapatkan free time yang cukup banyak gitu kan. Jadi ya mau nggak mau pihak developer itu bikin map ya nggak terlalu gede. Kalau nggak salah ya itu mapnya itu 1:20 lah ya. Soalnya kalau kalian sendiri lihat map dari game Euro Truck Simulator 2 ini tuh mencakup hampir, mungkin bisa dibilang hampir semua wilayah di Eropa ya, mulai dari United Kingdom atau kita orang-orang bisa bilang Britania Raya ya kalau di bahasa Indonesia, itu sampai di negara Turki cuy. Jadi memang bener-bener seluas itu loh. Aku sendiri aja sebagai player nih ya cukup kagum gitu melihat passion mereka dalam mengembangkan game ini gitu ya kan. Nah jadi itulah salah satu hal yang bikin aku respect sama developernya ya, aka SCS Software. Oke, jadi belum kita udah bahas map aja cuy, dan di sini kita belok ke kanan ya. Nah mungkin buat kalian ya ini for your information, jadi sebenarnya tuh aku bisa dibilang baru banget bikin video gaming itu ya baru kali ini sih. Jadi kalau misal kalian ngelihatnya itu ngomongnya agak belepotan, agak belibet, jadi ya mohon maaf lah ya. Soalnya memang ya ini tuh first time aku bikin video game gitu loh. Dan ngomong-ngomong kita ternyata perjalanan malam ya ini ya. Waduh, baru juga ini ya mengantar kargo pertama kita udah dikasih waktu malam-malam nih. Wah, gile. Emang nih ya, normal nggak sih cuy kalau misalkan kita tracking malam-malam tuh, soalnya di wilayah Indonesia sendiri tuh kebanyakan truk itu jalan juga pas malam-malam gitu ya kan, karena selain menghindari macet di beberapa titik di wilayah gitu kan, selain itu juga kalau malam mungkin entahlah ya, aku kurang tahu juga, karena kebanyakan orang-orang di dunia tracking itu banyak yang bilang jam malam itu lebih gitu ya, aku kurang tahu juga, lebih fleksibel atau lebih enak atau kurang tahu, atau memang aturannya itu seperti itu ya. Kalau misalkan di Eropa sendiri sih sebenarnya jujur aku nggak tahu aturan resminya ya, karena aku sendiri tuh bisa dibilang pernah nonton video spotting truk di Eropa. Itu kebanyakan video-videonya itu waktu mungkin siang atau sore ya, intinya masih terang lah. Dan di sana terutama di jalan highway ya kayak yang kita lalui saat ini tuh memang banyak truk gitu loh. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih. Nah, jadi di rute kita dari Zurich ke Geneva ini tuh awalnya ini kan yang namanya rencana ya, itu rencananya tuh aku pingin lewat rute pegunungan gitu ya kan. Jadi kalau di rute standarnya ini kan aku milih rute standar karena ya kita jalan malam ya. Kalau misalkan jalan malam tuh lewat pegunungan tuh apa yang mau dilihat ya kan, selain gemerlap bintang-bintang gitu ya kan. Yang bisa dilihat mungkin cuman itu doang, sama mungkin jalanan yang berkelok-kelok. Jadi
Ya awalnya rencananya sih pengen lewat rute pegunungan, tapi nggak jadi gitu loh. Soalnya ya malam gitu kan. Aku tadi sempat mikir, wah ini kita dari perusahaan aja, dari gudang itu kita udah berangkat sekitar jam setengah 9 ya kan. Nah apalagi kalau misal kita lewat pegunungan gitu loh. Nah pegunungan yang aku maksud tuh pegunungan ini cuy, yang ada di Switzerland gitu ya kan. Dan itu hasil dari rework di update, aku lupa ada update berapa. Jadi intinya tuh di negara Switzerland itu tuh di update ya sama developernya, di rework atau di desain ulang, bukan desain ulang sih, lebih tepatnya di apa sih, perbarui gitulah. Dan itu tuh ada rute baru yang dimana aku belum pernah nyoba sama sekali gitu kan. Kalau aku lihat di YouTube itu kita bakal lewat jalanan yang namanya Furkapes cuy. Jadi itu adalah salah satu jalan yang bisa dibilang cukup ikonik. Bentar, ini di depan ada apa nih? Wait, kita pelanin truk kita lihat ini ada apa. Oh kayaknya perbaikan jalan cuy. Tuh, ya kan? Wah ada perbaikan jalan di sini. Malam-malam ya, sekitar ini jam berapa ini? Ada perbaikan jalan. Kita kembali ke topik yang Furkapes itu tadi. Jadi sebenarnya di Furkapes itu bisa dibilang jalanan yang mungkin ikonik ya di negara Switzerland sendiri, karena Switzerland kan, atau kita bisa singkat Swiss, itu kan menjadi negara yang bisa dibilang cukup populer lah untuk lanskapnya, untuk pemandangannya. Nah, jalanan yang disebut Furkapes itu adalah jalan, bisa dibilang itu kayak jalan provinsi penghubung dari Zurich bisa ke kota Bern. Bern itu adalah salah satu capital city-nya di ya nggak sih? Bern apa Zurich ya yang capital city? Wah aku lupa dah. Kalau nggak salah itu Bern itu capital city ya, atau ibu kota dari Switzerland itu ya kan. Itu penghubung dari kota Bern dan juga Geneva, dan juga penghubung ke kota Milan yang ada di negara Italia yang ada di selatan gitu kan. Jadi tuh rute tuh bisa dibilang sangat-sangat indah cuy rutenya. Tapi yang sangat disayangkan ya kita jalan malam. Sama selain jalan malam sih, kalau aku lihat di map ya, di map di Euro Truck itu tuh dia itu bakal jadi perjalanan yang cukup panjang. Yang awal mulanya dari kota Zurich ke Geneva itu ditempuh sekitar ya kurang lebih 4 jam 8 menit yang udah kita sebutin tadi di awal. Kalau misal kita lewat Furkapes itu jadi 9 jam cuy. Kayak wow, bener-bener panjang banget. Sebenarnya aku pingin banget lewat situ karena ini malam hari ya kan. Jadi ya udahlah ya, nggak apa-apa, kita lewat highway aja. Dan ngomong-ngomong kita bakal perjalanan yang lebih cepat aja karena ya ini perjalanan singkat kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, namanya manusia ya kan. Boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Ya, namanya juga manusia ya kan. Gak apa-apa. Jadi mungkin next time kalau misal ada kesempatan lagi kita lewat situ, terus kita bikin konten lah ya, biar asik gitu, biar aku bisa sharing-sharing ke kalian gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke cuy, jadi barusan banget itu kan aku cek map. Kita udah tinggal berapa kilometer lagi. Dan surprisingly kita udah menempuh 100 kilo lebih cuy. Dan di sini ya, barusan tadi aku ngecek map, kita kurang sekitar 108 kilo. Dan di sebelah kanan kita ada truk. Oke bentar. Sorry, aku suka paranoid kalau main game ini. Terlebih lagi banyak truk yang kayak gitu ya kan, banyak traffic yang anomali gitu ya kan. Sorry. Nah jadi tadi barusan ngecek maps itu kan kurang lebih sekitar 108 km lagi. Dan pastinya ini seketika kita jalan ini harusnya udah berkurang lah. Kurang lebih ini mungkin tinggal 90 km lagi. Dan seperti yang aku bilang tadi di awal ya, memang di game Euro Truck Simulator 2 ini tuh bisa dibilang cepat kalau misal kita di bawah 400 kilo gitu ya kan. Masih 100, 200 atau 300 kilo. Kalau kita lewat highway itu perjalanan tuh bakal cepet banget lah. Kita ini ya,
bisa dibilang cukup apes. Bisa-bisanya ya, seorang driver yang baru banget terjun udah dikasih shift malam gitu loh, bawa kontainer lagi. Ya namanya juga nasib ya, mau gimana lagi. Ini artinya kita bakal menjadi, bentar ya, ditilang nggak sih itu? Bisa gitu ya. Jadi karena kita bawa truk ini, bawa apa namanya, perjalanan malam ya kan, mungkin ini sebuah takdir ya kan, kalau kita ditakdirkan menjadi seorang tracker yang sukses ya kan. Karena di game ETS 2 ini kita nggak cuman nyetir doang kayak gini sih, itu enggak ya, kita bisa bangun empire tracking kita sendiri gitu loh. Dan kita di sini belok ke kanan ya, karena di plang ijo-ijo itu Geneva ada di sebelah sini coy. Nah jadi di game ETS 2 tuh kita nggak sesimpel cuman nganter barang ini itu dari poin A ke poin B gitu, enggak. Kita bisa bikin perusahaan kita sendiri, bahkan kita bisa bikin virtual tracking company tuh, kalau misal kalian lihat di Trackers MP ya kan. Jadi memang game ETS 2 tuh bisa dibilang game yang cukup, nggak sekedar game yang sederhana gitu loh. Kita perlu bikin perusahaan, kita perlu menjalankannya, kita juga perlu beli truk, perlu ngerekrut orang-orang yang nanti di episode-episode berikutnya itu kita bakal lakuin itu semua cuy. Jadi tenang aja, santai aja, kita masih bisa dibilang ini start awal kita lah ya. Dan perjalanan kita itu bisa dibilang masih sangat panjang sekali cuy, dalam menjelajahi benua Eropa dan membangun perusahaan truk kita sendiri cuy. Sebentar, baru ditinggal diem ya kan, tiba-tiba udah salah jalan aja. Ini harusnya nih kita kesini nih, ke roundabout ini nih. Bukan roundabout sih, kita ke Semanggi ini nih. Terus seret. Nah kita kesini nih, harusnya jalannya ke sini dan ini udah nyampe. Tapi aku ambil lurus, yang dimana kita harus muter di sini. Tuh, makin jauh. Nambah lagi, yang tadinya udah sekitar berapa, 20 apa 30 kilo, nambah 10 kilo jadi 41 kilo. Trip time-nya nambah jadi 44 menit. Ya wis dah, ya wis nggak apa-apa. Namanya juga tracker nyoba ya kan, masih awal-awal gitu loh. Jadi kita anggap saja ini bentuk dari berkembang lah ya. Namanya juga masih awal-awal gitu loh ya kan. Masih maklum, toh juga di depan kita muternya nggak terlalu ini ya kan, nggak terlalu jauh ya kan. Aduh. Tapi ya lumayan juga sih putar balik di depan itu. Oke cuy, akhirnya setelah kita muter balik karena kita bisa dibilang salah mengambil exit kita ya kan, yang harusnya kita belok ke kanan, yang terus akhirnya kita ketemu sama bundaran yang tadi tuh yang kita lewatin barusan, kita malah ambil lurus. Jadi muter balik agak jauh ini ya kan. Tapi ini kita udah masuk di kota Geneva dan bisa dilihat di depan di sebelah kiri yang ada di minimap di dashboard itu adalah perusahaan yang kita akan bongkar muat di sana ya maksudnya. Oke, kita tinggal ini nih ke kiri aja nih. Nah, itu dia. Itu dia perusahaan yang menjadi tujuan akhir kita. Oh, ini udah hijau nih. Kita udah disuruh parkir cuy.
Jadi di sini kita parkirnya deket aja, ada di belakang kita pas. Dan di sini aku ambil haluan dulu ke sebelah sini. Jadi sebenarnya ini sih tinggal mundurin truk doang, parkir, terus bongkar, udah. Tinggal gitu doang sih. Ya, akhirnya setelah penantian panjang parkir tadi ya, karena memang cukup challenging sih parkirnya di tempat yang agak sempit. Sebenarnya kalau dibilang sempit sih enggak ya, lebih ke arah ini sih, haluannya itu tadi agak susah karena di depan kita tuh ada itu tuh kayak semacam biru-biru, nggak tahu itu apa ya kan. Itu cukup menghalangi truk kita buat parkir mundur gitu loh ya kan. Dan akhirnya kita sukses untuk memarkirkan truk kita secara mundur gitu ya kan. Kita make sure apakah truk kita udah bener-bener lurus atau enggak. Nah, jadi ini dia penampakannya kalau dari luar. Ternyata truk kita udah cukup lurus lah ya kalau bisa dibilang. Jadi setelah perjuangan untuk memarkirkan tadi maju mundur, akhirnya kita berhasil juga. Oke, jadi segini dulu aja videonya. Setelah kita mengantarkan kontainer dari kota Zurich ke kota Geneva, akhirnya kita tiba ke tujuan utama kita dengan selamat cuy. Meskipun tadi ada sedikit hal anomali ya, kita nyasar tadi, sempat kita putar balik cukup panjang juga putar baliknya, nambah 10 kilo, tapi nggak apa-apa. Yang penting adalah kita bisa sampai di tujuan dengan selamat, dan pastinya kita nanti bisa pulang ke rumah dengan selamat juga. Oke, jadi segitu dulu videonya. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. See ya. I just wanna be with you.